Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Dewi Anggraini dengan NIM 2110913220006. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas konsep dasar keperawatan, penerapan konsep caring, serta memperlihatkan peran dan fungsi perawat di lingkungan lahan basah. Lahan basah adalah wilayah daratan yang digenangi air atau memiliki kandungan air yang tinggi, baik permanen maupun musiman. Ekosistemnya mencangkup rawa, danau, sungai, hutan mangrove, hutan gambut, hutan banjir, limpasan banjir, pesisir, sawah, hingga terumbu karang. Lahan ini bisa ada di perairan tawar, payau, maupun asin. Proses pembentukannya bisa alami maupun buatan. Isu-isu permasalahan mengenai kesehatan sering terjadi pada masyarakat yang berada di lingkungan lahan basah. Penyakit-penyakit tersebut timbul karena beberapa faktor, di antaranya faktor dari perilaku masyarakat sendiri. Kebiasaan buang sampah di sungai dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, di antaranya dapat menimbulkan penyakit. Perilaku membuang sampah sembarangan ini tidak mengenal tingkat pendidikan maupun status sosial. Keberadaan sampah di kehidupan sosial tak lepas dari tangan manusia yang membuang sampah sembarangan. Mereka menganggap barang yang telah dipakai tidak memiliki kegunaan lagi dan membuang dengan seenaknya sendiri. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan menjadi faktor yang paling dominan. Di samping itu, kepekaan masyarakat terhadap lingkungan harus dipertanyakan. Mereka tidak mengetahui bahaya apa yang akan terjadi apabila tidak dapat menjaga lingkungan sekitar. Salah satu bentuk perilaku membuang sampah pada masyarakat adalah dengan membuang sampah di sungai. Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar tepi sungai terlihat sangat kotor akibat tumpukan sampah, lalat beterbangan, banyak tikus dan nyamuk, bahkan menyebarkan aroma yang tidak sedap. Sampah yang menumpuk dan tercemar dengan air akan dihinggapi lalat dan menjadi sarang nyamuk. Hal ini bisa menyebabkan masyarakat sekitar akan terserang penyakit seperti diare. Diare adalah salah satu penyakit paling umum akibat bakteri dan parasit yang berdiam di air tercemar. Diare mengakibatkan feses cair yang menyebabkan penderitanya mengalami dehidrasi, bahkan resiko kematian pada anak dan balita. Cara mengatasi diare yang pertama yaitu minum air putih. Penderita diare dianjurkan untuk memperbanyak minum agar tubuh tetap terhidrasi. Air putih adalah minuman terbaik yang harus banyak dikonsumsi saat menderita diare. Yang kedua, perbanyak konsumsi serat larut. Penderita diare dianjurkan untuk memperbanyak makan makanan yang mengandung serat larut seperti gandum, beras merah, kacang polong, apel, jeruk, dan wortel. Gejala diare diantaranya feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, demam, dan dehidrasi. Salah satu saudara saya mengalami diare karena lingkungan yang kurang sehat. Di sini, saya ingin memberitahukan kepada saudara saya bagaimana cara mengatasi penyakit diare. Yang pertama, dengan minum banyak cairan. Dalam kasus yang tidak terlalu parah, gejala penyakit diare dapat membaik dengan sendirinya dalam beberapa hari. Dehidrasi disebabkan karena terlalu banyak cairan yang keluar dari tubuh melalui buang air besar yang terlalu cair dan sering pada saat diare. Yang kedua, yaitu hindari makanan tertentu. Selama kamu sakit diare, sebaiknya memerhatikan asupan makanan dengan baik. Konsumsilah makanan yang lunak, tinggi protein, dan serat rendah.
Kemudian yang ketiga, pilih makanan yang mengandung probiotik. Probiotik mengandung sengumpulan bakteri hidup yang mirip dengan bakteri sehat yang umumnya ditemukan di dalam sistem pencernaan tubuh. Yang keempat, selalu rajin mencuci tangan.